dari Prabowo tadi terhadap hasil yang nanti akan ditetapkan oleh KPU? Ya, saya katakan ya, tentu kan kadang-kadang pihak yang barangkali akan dikalahkan atau kalah ya, kadang-kadang kan memang mengemukakan kekecewaannya. Dan saya kira kan bukan pada pemilu atau pilpres kali ini saja hal seperti itu. Tahun 99 sampai kemudian pemilu legislatif kemarin juga kan biasanya kan tidak menerima. Karena memang proses pemilu kita kan tentu banyak kelemahan ya, kekurangan, kecurangan dan lain sebagainya. Tetapi seperti saya jelaskan dalam beberapa kesempatan, kan selalu ada tahap-tahap untuk kemudian komplain, mengajukan komplain perbaikan dan lain sebagainya. Mulai dari tingkat TPS, PPS, kemudian PPK sampai kemudian KPU Kabupaten Kota. Dan sesungguhnya komplain mekanisme ini kan belum selesai. Masih ada proses rekapitulasi di KPU dan kemudian kalaupun kemudian masih tidak puas dengan KPU masih bisa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga sebenarnya seharusnya kan mekanisme itu yang kemudian ditempuh terlebih dahulu. Nah, kalau kemudian ada pasangan calon, Pak Prabowo misalnya menyatakan tidak menerima Pilpres, ya tentu kita harus melihatnya sebagai ekspresi kekecewaan saja, tetapi dampak hukumnya sama sekali tidak ada. Tidak mempengaruhi sahnya atau legitimatenya hasil Pilpres. Sepanjang hasil Pilpres itu ditetapkan oleh KPU nantinya, mungkin kita tidak tahu jam berapa dari hari ini. Jadi setelah nanti ditetapkan, ya, maka dia menjadi hasil yang sah. Tinggal ditunggu apakah kemudian akan ada yang mengajukan komplain ya ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Kalau tidak ada yang mengajukan komplain, maka ya sudah. Ya kan? The process is ending, selesai. Maka kemudian tinggal ditunggu pelantikan tanggal 20 Oktober saja. Nah, justru kan yang paling penting adalah kita harus lihat dampak sosial politiknya. Tetapi sepanjang itu hanya statement saja, tapi tidak disertai dengan misalnya tindakan-tindakan anarkistis. Dan misalnya, itu yang banyak dikhawatirkan sebenarnya. Ya, tindak pidana, ya tidak ada persoalan. Tapi kalau misalnya ada tindakan-tindakan lain, maka ya kita bicara tentang law enforcement, penegakan hukum. Harus ada negara ini penegakan hukum kalau memang mengarah ke sana. Mas Taufik baru datang ini, kita langsung